Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi tentang EPS atau Earning per Share. Kami dari anggota kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri dan teman saya Gendis Suci Ramadanti dan Farid. Next. EPS. EPS atau laba per saham yaitu sajian laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham biasa yang beredar. Nah, perbandingan antara basic EPS dan diluted EPS, struktur modal dikatakan sebagai pertama sederhana. Perusahaan yang memiliki saham biasa, walaupun memiliki saham preferen, sifatnya non-convertible. Kedua, kompleks, termasuk sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap basic EPS, yang terdiri dari saham biasa dan sekuritas dilutif. Next. EPS pada struktur modal sederhana. Basic EPS dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa, atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. Rumus dari laba per saham sendiri yaitu laba neto dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Next. Fungsi dari EPS yaitu ada 3. Pertama, mempengaruhi harga saham. Kedua, transparansi keuangan. Dan ketiga, menghitung price earning ratio. Dilihat dari struktur modal perusahaan, EPS dibagi menjadi 2, yaitu EPS dasar dengan karakteristik yang pertama struktur modal sederhana, yang kedua hanya berisi saham biasa dan saham preferen, yang ketiga transaksi terdiri atas penerbitan saham baru, penarikan kembali saham, dividen saham, pemecahan saham. EPS dilusian dengan karakteristik yang pertama, struktur modal kompleks. Yang kedua, terdapat sekuritas berpotensi dilutif, yakni sekuritas derivatif dan sekuritas konvertibel. Dalam artian dari obligasi. Kegunaan EPS, menurut Young 2009, kegunaan EPS yaitu seorang investor membeli dan akan memperoleh dividen atau capital gain. Laba biasanya menjadi dasar penentuan pembayaran dividen dan kenaikan nilai saham di masa mendatang. Oleh karena itu, para pemegang saham biasanya tertarik dengan angka EPS yang dilaporkan perusahaan. EPS atau lembar per saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Next. Faktor penyebab peningkatan dan penurunan earning per share. Yang pertama ada faktor peningkatan nilai EPS, yaitu jumlah laba dan jumlah lembar saham yang sedang beredar mengalami penurunan. Dan nilai presentasi penurunan pada jumlah lembar saham yang sedang beredar ternyata lebih besar daripada penurunan pada laba bersih. Yang kedua ada faktor penurunan nilai EPS, yaitu adanya peningkatan pada jumlah lembar saham biasa yang sedang beredar dan lebih besar daripada persentase pada kenaikan laba bersih. Dan persentase penurunan pada laba bersih mengalami peningkatan daripada persentase penurunan pada jumlah lembar saham yang sedang beredar. Dapat dilihat di sini ada contoh soal dan jawaban. Di sini sudah diketahui data outstanding share selama 1 tahun. Datanya bisa dilihat seperti ini. Bagaimana cara menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar? Yaitu bisa dilihat pada tanggal 1 Januari ada saldo awal senilai 90.000. Kita fokuskan dulu ke data outstanding dan share outstanding. Pada tanggal 1 Januari, share outstanding-nya 90.000. Sehingga sampai tanggal 1 April. Dan 1 April
menerbitkan 30.000 saham secara tunai. Jadi 90.000 ditambah 30.000 karena menerbitkan saham, jadi bertambah sahamnya. Jadi pada tanggal 1 April dan 1 Juli, share outstanding-nya menjadi 120.000. Kita lanjut ke tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli membeli 39.000 saham, yang dimana 120.000 dikurang 39.000. Menjadi totalnya share outstanding-nya 81.000. Dilanjut pada tanggal November tanggal 1 menerbitkan 60.000 saham secara tunai. Jadi ini ditambah lagi karena menerbitkan 60.000 saham. 81.000 ditambah 60.000 menjadi 141.000. Sekarang menghitung fraction of year. Fraction of year ini nanti dijadikan pengali, artinya penyebut jumlah bulan dalam 1 tahun. Misalnya 1 Januari sampai 1 April, yaitu 3 bulan per 1 tahun. Selanjutnya juga seperti ini, sama kayak 1 April sampai 1 Juli itu 3 per 12, tanggal 1 Juli sampai 1 November itu 4 per 12. Selanjutnya yang weight shares itu ada A dikali B. Contohnya 90.000 dikalikan 3 per 12 sama dengan 22.500. Itu berlaku juga untuk yang di bawahnya. Selanjutnya dijumlahkan semuanya ini dan hasilnya rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar senilai 103.000. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.